Stellar Transformations, episode 260. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mendengar Kaisar Naga mengatakan itu, seolah-olah dia ingin berkonsultasi dengan Qin Yu terlebih dahulu. Qin Yu sangat mengerti bahwa Kaisar Naga ingin dia berhutang budi padanya. Karena dia pernah berhutang budi padanya, dia harus membantunya. Seandainya bukan karena paman hari ini, bahkan jika aku berhasil selamat hari ini, aku tetap akan menderita kerugian besar. Karena paman telah membantuku menghukum Kaisar Yu dengan kejam, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Jika paman membutuhkan bantuanku untuk apapun, silakan sampaikan tanpa ragu-ragu, kata Qin Yu dengan sangat bijaksana. Kaisar Naga tersenyum takjub. Segera, katanya, Qin Yu, kau seharusnya sudah tahu tentang hal-hal antara aku dan Wuxu, kan? Ya, aku tahu sedikit. Qin Yu mengangguk. Kaisar Naga berkata, segera, ketika kau mempertemukan Wuming dengan Wuxu, aku akan bersembunyi. Wuming mungkin akan mempertemukan Wuxu denganku. Aku khawatir Wuxu tidak akan menyetujuinya. Karena itu, aku harap kau akan membantu membujuknya saat itu. Melihat wajah Kaisar Naga yang penuh harapan, Qin Yu tak kuasa menahan rasa tak berdayanya. Qin Yu, bantu aku sebentar saja. Ao Wuming juga mendesak Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, bukannya aku tidak akan membantu, hanya saja aku tidak yakin apakah aku bisa membantu. Tenang saja, saat itu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya. Kaisar Naga langsung tersenyum lebar. Terima kasih sebesar-besarnya. Kaisar Naga melirik sekeliling lalu mengangguk. Begini, aku akan mundur dulu. Qin Yu, kau bisa mempertemukan Wuming dan saudaranya untuk mengobrol dulu. Mengenai apakah Wuxu bersedia bertemu denganku atau tidak, kau bisa mengirimkan pesan kepadaku saat waktunya tiba. Setelah selesai berbicara, Kaisar Naga menghilang setelah menggunakan teleportasi. Di padang rumput yang baru saja dilalui pertempuran, hanya Qin Yu dan Ao Wuming yang hadir. Kakak Wuming, mohon tunggu sebentar. Aku akan pergi dan memberitahu Wuxu. Setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Ao Wuming, dia menghilang ke alam Jianglan. Melihat Qin Yu menghilang begitu saja, Ao Wuming menjadi sangat bingung. Mungkinkah kakak ada di istana abadi Qin Yu? Jika tidak, mengapa Qin Yu masuk ke dalamnya? Bahkan sampai sekarang, Ao Wuming masih belum mengetahui keberadaan alam Jianglan. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu tidak langsung pergi ke kediaman Ao Wuxu. Sebaliknya, ia tiba di tempat Hou Fei dan Si Zan berada. Qin Yu tahu bahwa, saat ini, Hou Fei kemungkinan besar masih sangat mengkhawatirkannya. Kenapa kakak belum juga datang? Hou Fei melihat ke sekeliling. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Namun, Si Zan yang berdiri di sebelahnya membujuknya. Tuan Hou Fei, Tuan Qin Yu pasti terlambat karena sesuatu. Jika Tuan Qin Yu bisa membawa kita ke sini, dia pasti bisa datang kapan saja. Hou Fei tahu bahwa apa yang dikatakan Si Zan itu benar. Namun, kecuali dia bertemu Qin Yu, dia tidak bisa merasa tenang. Tiba-tiba, seorang pria muncul entah dari mana di hadapan mereka. Ternyata itu adalah Qin Yu. Kakak, ekspresi khawatir dan cemas di wajah Hou Fei langsung menghilang. Dengan perasaan senang dan terkejut, ia berjalan mendekat. Kakak, apakah kakak baik-baik saja? Qin Yu tertawa dan berkata, apakah aku terlihat seperti sedang tidak baik-baik saja? Hanya saja armor ilahiku telah hancur. Qin Yu merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, lupakan saja, kecuali yang lama telah lenyap, yang baru tidak akan datang. Sebuah sirah ilahi. Kakak, siapa sebenarnya kedua orang itu? Hou Fei hanya bertarung melawan Kaisar Yu dan istrinya sesaat sebelum dikirim ke alam Jianglan oleh Qin Yu. Karena itu, dia tidak tahu bahwa mereka adalah Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Itu Kaisar Yu dan istrinya, Kaisar Mistik. Secara alami, ekspresi dingin muncul di wajah Qin Yu. Kesabaran Qin Yu sudah habis terhadap Kaisar Yu. Orang seperti ini yang dengan sepenuh hati ingin membunuhnya dan mengejarnya sepanjang waktu, mereka termasuk tipe orang yang harus dibunuh. Apakah itu Kaisar Yu yang idiot itu?
Ekspresi garang muncul di mata Hou Fei. Seketika, tongkat hitam muncul di tangannya dan dia mengayunkannya sekali. Kekuatan mereka terlalu besar saat ini. Kuharap mereka tidak akan menghadapi kesengsaraan ilahi dalam waktu dekat sehingga begitu kekuatanku menjadi lebih kuat dan mencapai level mereka, aku akan menusuk tubuh mereka dengan tongkat hitamku. Melihat Hou Fei bertingkah seperti itu, Qin Yu tak kuasa menahan senyumnya. Namun, begitu teringat kejadian dengan Kaisar Naga, ia langsung berkata, Fei Fei, aku masih ada urusan. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Oke, kakak, santai saja, kata Hou Fei terus terang sambil melambaikan tangannya. Qin Yu mengangguk, lalu sosoknya menghilang lagi. Jumlah penduduk di alam Jianglan tidak banyak. Namun, alam Jianglan sendiri tak terbatas. Tempat tinggal Ao Wuxu berbeda dengan tempat tinggal orang-orang lainnya. Itu karena dia tidak ingin tinggal di istana-istana yang dibangun Qin Yu, melainkan memutuskan untuk menebang kayu sendiri dan membangun rumah kayu. Sebuah rumah kayu. Di depan rumah itu terdapat kolam yang dingin. Saat ini, Ao Wuxu sedang duduk di depan kolam dingin dengan kaki bersilang. Qin Yu muncul di sampingnya. Dari persepsi Qin Yu, kedinginan Ao Wuxu ini bahkan lebih dingin daripada kolam dingin itu. Untuk apa kau datang ke sini? Tanya Ao Wuxu dingin. Bisnis, bicaralah. Ao Wuxu bahkan tidak membuka matanya. Wuxu, adikmu Wuming telah datang. Tepat setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, Ao Wuxu membuka matanya dan menoleh untuk melihatnya. Qin Yu, kau bilang adikku Wuming telah datang. Benarkah? Tampaknya ada secercah cahaya bintang yang berkedip di mata Ao Wuxu yang dingin seperti es. Qin Yu mengangguk. Dia ada di luar, apakah kamu ingin menemuinya? Ao Wuxu berdiri. Ia menarik napas sedikit, lalu berkata dengan acuh tak acuh, usir aku. Dan kukira kau masih akan memasang ekspresi acuh tak acuh seperti itu. Ternyata kau masih punya seseorang yang kau sayangi, kata Qin Yu sambil bercanda. Ao Wuxu hanya mengedipkan matanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Tak lama kemudian, Qin Yu dan Ao Wuxu menghilang dari alam Jianglan. Di padang rumput bintang burung kuning, Ao Wuming meletakkan tangannya di belakang punggung sambil berdiri dan menunggu dengan tenang. Merasa bahwa Qin Yu dan Ao Wuxu muncul begitu saja, Ao Wuming berbalik. Setelah melihat saudaranya, Ao Wuxu, yang tampak sekitar 70% mirip dengannya, ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Kakak kedua, mata Ao Wuxu dipenuhi emosi. Kakak, Ao Wuming juga berjalan mendekat. Kedua saudara itu berpelukan. Qin Yu berinisiatif berjalan menjauh dari padang rumput. Kemudian dia duduk di atas rumput. Dia menoleh untuk melihat Ao Wuxu dan Ao Wuming yang berada jauh darinya. Kedua bersaudara itu mengobrol dengan riuh dan penuh semangat. Ao Wuxu saat ini sama sekali tidak menunjukkan sikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Ekspresi dinginnya pun telah berubah menjadi senyuman. Senyum itu benar-benar menakjubkan. Padang rumput itu tertutup sedikit kelembapan. Kelembapan yang terkandung di dalamnya terasa dingin dan membuat Qin Yu menjadi lebih jernih pikirannya. Ah, Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Senyum damai muncul di wajahnya. Entah mengapa, Qin Yu teringat kampung halamannya, bintang mistik ungu di alam fana. Gunung berkabut timur di benua Qianlong. Qin Yu telah beberapa kali menggendong Xiao Hei dan mencapai puncak gunung berkabut timur untuk melihat bintang-bintang yang menghiasi langit. Dia juga pernah mengamati langit berbintang dari atap-atap villa gunung berkabut. Waktu berlalu begitu cepat, saat itu, dia masih berada di puncak alam fana. Dan sekarang, dia telah tiba di bintang burung kuning, wilayah klan burung di alam abadi, iblis, dan setan. Dia bahkan telah bertemu dan bertarung dengan Kaisar Yu di tanah yang sama beberapa saat sebelumnya. Ayahanda Raja, kakak laki-laki, kakak kedua, bagaimana kabar mereka sekarang? Qin Yu menatap langit berbintang seolah-olah ia sedang melihat menembus ruang angkasa dan masuk ke alam fana. Di ruang lain, mungkin ayahandanya yang raja, kakak laki-lakinya, dan saudara keduanya sedang memikirkan dia. Dengan kecepatan kultivasi ayahanda raja dan yang lainnya, kemungkinan besar mereka membutuhkan beberapa ratus tahun lagi atau bahkan lebih dari 1000 tahun sebelum mereka bisa naik ke sini. Qin Yu sangat memahaminya dalam hatinya. Kecepatan kultivator di alam fana jauh lebih lambat, bahkan puluhan kali lipat, dibandingkan dengan kultivator di alam abadi, iblis, dan setan.
Senyum yang tenang, Qin Yu berbaring. Punggungnya terentang di padang rumput yang lembut. Dibandingkan dengan bintang mistik ungu di alam fana, jumlah planet yang dihuni di alam abadi, iblis, dan setan sangatlah banyak. Dan, meskipun ada banyak orang di setiap planet, luas daratannya jauh lebih besar. Hal ini menyebabkan banyak tempat menjadi tandus dan ditumbuhi semak belukar. Qin Yu berbaring di tanah tetapi mampu merasakan keheningan. Selain Ao Wuming dan saudaranya Ao Wuxu yang sedang berbincang tidak jauh darinya, tidak ada orang lain dalam radius beberapa ribu mil. Di mana Lier sekarang? Qin Yu berbaring di tanah. Tatapannya tertuju ke ruang angkasa saat ia mengamati langit yang dipenuhi bintang. Paman Lan pernah berkata bahwa begitu aku sepenuhnya membuka ketiga lapisan alam Jiang Lan, aku akan memenuhi syarat untuk bertemu Lier. Namun, diriku saat ini bahkan tidak mampu membuka lapisan kedua. Qin Yu terus berpikir dalam hatinya. Ia memikirkan ayah dan saudara-saudaranya, kekasihnya dan Paman Lan yang baik padanya. Satu persatu, pikiran-pikiran itu melayang naik turun dalam benak Qin Yu. Dengan tenang, Qin Yu setengah memejamkan matanya. Berhentilah memikirkannya, berhentilah memikirkannya. Saat kita sampai di gunung, pasti ada jalan keluarnya. Kita harus selalu melihat ke depan. Hati Qin Yu dipenuhi dengan ketenangan. Dengan tenang, hatinya sangat tenang. Kondisi Qin Yu saat ini sangat aneh. Sosok-sosok kerabatnya muncul satu persatu dalam pikirannya. Namun, hatinya tetap sangat tenang. Seolah-olah dia tidak memikirkan apapun. Keadaan tenang dan damai seperti itu sangat nyaman bagi Qin Yu. Pada saat itu, Qin Yu tiba-tiba merasakan kehampaan yang tak berujung. Ruang kosmik yang tenang itu juga sunyi senyap. Qin Yu sama sekali tidak menyadari bahwa air mata meteorit di jiwanya saat ini memancarkan cahaya hijau yang menyebar ke seluruh ruang kosmik. Tanpa disadari, jiwa Qin Yu mengalami perubahan. Dan saat ini, hati Qin Yu dipenuhi kehangatan. Dia tidak memikirkan apapun. Seolah-olah Qin Yu saat ini sedang tertidur. Tiba-tiba, Qin Yu merasakan suara pertengkaran dan langsung terbangun. Apa yang terjadi? Begitu ia terbangun, air mata meteor di dalam jiwa Qin Yu kembali ke keadaan normalnya. Qin Yu sendiri juga telah memudar dari keadaan mendalam semacam itu. Ada apa denganku? Qin Yu menyentuh sudut matanya, dan tanpa diduga, ada air mata di sudut matanya. Tingkat alam jiwaku. Qin Yu dipenuhi dengan keheranan. Tingkat alam jiwa Qin Yu awalnya berada di lapisan pertama jiwa surgawi. Namun, setelah tidur, singkat itu, tingkat alam jiwa Qin Yu sebenarnya mencapai lapisan kedua jiwa surgawi. Qin Yu tahu betul bahwa jika dia berlatih dan berkultivasi secara normal, akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk mencapai lapisan kedua jiwa surgawi. Qin Yu sedikit menghitung dalam hatinya. Baru saja berlalu, bahkan belum 1 jam. Bagaimana aku bisa berkembang begitu pesat dalam waktu sesingkat ini? Qin Yu tercengang. Mungkinkah ini yang mereka sebut momen pencerahan? Tiba-tiba, Qin Yu tersadar. Dia pernah mendengar tentang momen pencerahan sebelumnya. Beberapa orang tidak berkultivasi dengan cepat, tetapi mungkin memasuki keadaan khusus pada saat tertentu. Pada saat itu, tingkat ranah jiwa mereka meningkat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Beberapa bahkan mampu langsung mencapai puncak sekaligus. Namun, begitu momen pencerahan terputus, sangat sulit untuk memasuki keadaan itu lagi. Seperti apa keadaanku sebelumnya? Qin Yu berpikir keras. Namun, sekeras apapun ia memikirkannya, ia tetap tidak dapat mengingat keadaan yang dialaminya sebelumnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa saat itu, ia tidak memikirkan apapun. Ia berada dalam keadaan yang sangat nyaman dan bahkan tanpa sadar meneteskan air mata. Kakak kedua, kau tak perlu bicara lagi. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Qin Yu menoleh untuk melihat. Saat ini, Ao Wuxu sedang berdebat dengan Ao Wuming. Qin Yu memandang keduanya dengan ekspresi tak berdaya. Seandainya suara perdebatan mereka tidak mengganggu ketenangannya, mungkin dia sudah mencapai lapisan ketiga jiwa surgawi atau bahkan menembus alam jiwa surgawi. Itu pun mungkin. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia berjalan menuju Ao Wuming dan Ao Wuxu. Momen pencerahan adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Menemukannya sekali saja sudah merupakan hal yang patut disyukuri. Karena momen itu terputus, mungkin surga telah menetapkan bahwa ia hanya akan mencapai lapisan kedua jiwa surgawi melalui pencerahan.
Adapun tahap selanjutnya, ia masih harus mengandalkan dirinya sendiri dan perlahan-lahan berkultivasi. Kakak, selama bertahun-tahun ini, ayahanda Kaisar menyesali perilaku dan perbuatannya di masa lalu. Dia selalu menginginkan pengampunanmu. Aku tidak memintamu untuk memaafkannya, tetapi tidak bisakah kau menemuinya? Ao Wuming terus mencoba membujuk Ao Wuxu. Cukup, Ao Wuxu sedikit marah. Saat itu, Qin Yu berjalan mendekat. Ao Wuxu, apapun yang terjadi, paman tetaplah ayahmu. Apakah mustahil bagimu untuk bertemu dengannya? Apakah kau tidak rela memberi kesempatan kepada ayahmu sendiri untuk bertemu denganmu? Qin Yu menatap Ao Wuxu dengan wajah penuh harap. Ao Wuxu menatap saudaranya, Ao Wuming, lalu menatap Qin Yu. Qin Yu, kau tidak mengerti. Ao Wuxu menatap adiknya. Kakak kedua, mungkinkah bahkan kau pun tidak mengerti? Dulu, aku tinggal di klan naga selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu, aku selalu mencoba segala cara untuk berlatih dan berkultivasi. Namun, meskipun kecepatan kultivasiku mampu menyamai kecepatanmu, ayahanda Kaisar dan semua anggota klan lainnya selalu berpikir bahwa aku, sebagai naga merah, memiliki potensi yang terlalu rendah dan bahkan jika aku mencapai level 9 Kaisar Iblis, aku masih akan lebih rendah darimu sebagai Kaisar Iblis level 8. Dihina hingga tak berharga. Ao Wuxu menatap Ao Wuming. Kakak kedua, mungkinkah kau sudah lama melupakan bagaimana aku berlutut di gunung salju selama waktu itu? Aku berlutut di sana selama 3 tahun penuh. Aku memohon agar mereka mengizinkanku tinggal di bintang kristal hijau, satu-satunya rumahku. Namun, apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir bahwa aku, sebagai naga merah, tidak layak tinggal di sana. Meskipun aku adalah putra Kaisar Naga, aku tetap diasingkan. Saat itu, apa yang dilakukan Kaisar Naga? Dia sama sekali tidak repot-repot membelaku. Sebaliknya, dia setuju dengan mereka dan ingin aku meninggalkan bintang kristal hijau ke planet lain. Untuk tinggal di bintang kristal hijau, syaratnya adalah seseorang haruslah binatang suci tingkat tinggi, binatang suci super, ahli yang sudah berada di tingkat kaisar, dan keluarga mereka. Keluarga mereka hanya terdiri dari para wanita dan anak-anak mereka. Namun, ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka tetap diharuskan untuk pergi dan menempuh jalan mereka sendiri. Saat itu, Ao Wuxu telah mencapai tingkat 1 iblis surgawi, tidak diizinkan untuk terus tinggal di istana Kaisar Naga dan dipaksa untuk pergi. 3 tahun penuh, tubuh Ao Wuxu gemetar. Dulu, ketika aku masih muda, aku menantikan Kaisar Naga. Sampai saat aku berlutut selama 3 tahun di gunung salju. Selama 3 tahun itu, aku selalu menyimpan harapan untuknya sampai akhirnya, semua harapanku berubah menjadi keputusasaan. Sejak aku meninggalkan gunung salju, aku selalu berkata pada diriku sendiri. Aku, Ao Wuxu, bukan lagi keturunan klan naga. Dia, Ao Fang, bisa melupakan kemungkinan aku kembali dan mengakuinya sebagai ayahku. Air mata di mata Ao Wuxu berkibar. Dia mengucapkan kata-kata itu satu persatu.